Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil dari tugas UAS UI UX kami yang mengambil tema pendidikan. Dan nama yang kami ambil yaitu Learnity. Dengan slogan Learn Smarter Not Harder. Kelompok kami yang terdiri dari Aisyah Nur Sajada dengan NIM 1710, 6210, 18 dan Aurora Siti Isro dengan NIM 1710, 6210, 47. Ada juga Ilham Dwi Pamungkas dengan NIM 1710, 6210, 92 dan saya sendiri Syifa Dani Putri dengan NIM 1710, 6211, 01. Dari next. Profil produknya yaitu di sini ada slogan atau moto Learn Smarter Not Harder, dan visi misinya di sini yang pertama ada akses pendidikan universal, yang kedua ada inovasi dalam pembelajaran, yang ketiga kemitraan dengan institusi pendidikan, yang keempat ada peningkatan kualitas pembelajaran, dan yang kelima ada mendorong inklusivitas dan keadilan pendidikan. Di sini juga ada misinya yaitu menyediakan akses pendidikan universal, yang kedua inovasi teknologi dalam pembelajaran, yang ketiga memfasilitasi evaluasi dan umpan balik, dan yang keempat ada pendekatan adaptif dan personalisasi, dan yang terakhir ada menyediakan akses pendidikan berkelanjutan. Boleh di next. Oke, selanjutnya di sini ada UX audit dari Learnity sendiri, di mana target audiens kita kalau dilihat dari demografinya yaitu orang-orang yang berusia 17-21 tahun, dan untuk jenis kelaminnya yaitu laki-laki dan perempuan, dan untuk lokasinya itu yaitu di seluruh Indonesia. Dan kalau dilihat dari psikografisnya yaitu yang pertama siswa kelas 12 ingin melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, yang kedua calon mahasiswa yang sangat memiliki motivasi kuat untuk masuk perguruan tinggi pilihan mereka, yang ketiga siswa gap year yang memiliki keinginan untuk masuk ke perguruan tinggi, dan yang keempat orang-orang yang terbiasa dengan teknologi digital dan merasa nyaman dalam menggunakan website untuk membantu dalam belajar dan persiapan ujian mereka. Dan untuk teknologi media yang kita pakai, Learnity ini akan menggunakan teknologi berbasis website. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa website lebih mudah menjangkau audiens melalui penerapan SEO. Nah, hal ini juga sangat diperlukan lagi brand yang baru akan terjun ke pasaran. Selain itu, dengan menggunakan website, para pengguna tidak memerlukan proses unduh yang akan mengurangi penyimpanan pada handphone pengguna. Nah, untuk user persona dari Learnity sendiri, kita menggunakan salah satu selebgram yaitu Farhan Jijima, di mana dia ini berusia 22 tahun dengan pekerjaan itu content creator pada bidang pendidikan. Dan untuk biografinya sendiri, Farhan Jijima ini merupakan seorang mahasiswa dan juga TikToker yang berasal dari Tangerang yang berusia 20 tahun ini. Dan Farhan ini juga Islam dan dia lahir pada tanggal 27 Agustus 2001. Dan untuk motivasi dari Learnity sendiri ini, di sini terdapat ada price, comfort, personalization, speed, dan juga loyalty. Dan untuk preferred channels-nya sendiri, kita menggunakan website, email, dan juga sosial media. Dan untuk personality yang cocok untuk Learnity itu yaitu cocok kepada personality yang memiliki jiwa introvert dan juga extrovert, jiwa analytical, dan juga yang pasif. Dan untuk goals-nya yaitu untuk facilitating teaching activities, terus untuk providing equitable access to education, terus untuk improving learning quality, dan juga measuring progress and achievement. Dan untuk brandnya sendiri, kita nantinya akan menggunakan Instagram, TikTok, Twitter, dan juga Facebook. Oke, selanjutnya ada user journey dari Learnity sendiri. Nah, kita itu pasti yang pertama itu kita user akan mencari daftar mata pelajaran yang akan dipelajari.
Nah, dia itu pasti ada side-side-nya dan sepertinya itu kayak ada pilihan kategori berdasarkan jurusan, lalu juga pilihan kategori berdasarkan kelas, terus juga ada tryout. Jadi dia ini bisa milih langsung mau disortir berdasarkan jurusan yang dicari atau mau disortir berdasarkan kelas yang dicari gitu. Nah, untuk next-nya pasti user akan melihat dan memilih daftar bab dari materi yang akan ditonton. Ketika dia mengklik salah satu mata pelajaran, pasti dia akan langsung melihat daftar bab materi apa nih dari mata pelajaran tersebut. Lalu dia akan pilih dan lanjutkan. Nah, next-nya itu pasti ada user. User itu pasti mengakses video materi pelajaran, yang mana nanti dia bisa juga mengunduh video pelajaran, atau dia juga bisa melihat daftar unduhan yang udah diunduh sebelumnya. Nah, selanjutnya, user pasti akan mengulas kembali materi melalui ringkasan materi yang tersedia. Nah, dia bisa milih nih mau baca dan lanjutkan gitu. Jadi next-nya ada user mengerjakan kuis, dan pilihannya itu dia bisa milih nomor soal atau bisa langsung next. Dan terakhir ada user melihat hasil nilai kuis. Ketika user udah ngeliat hasil nilai kuis, dia langsung akan ditujukan ke lihat pembahasan kuis. Dan lanjut bab materi selanjutnya itu berulang kali sampai dia sudah cukup dan kembali ke beranda. Oke, next. Nah, ini ada side map-nya dari Learnity sendiri. Dari level 0-nya itu kan dashboard atau homepage-nya. Nah, level 1-nya itu materi belajar, yang tadi dikasih tahu materi belajar ini dia mau milih berdasarkan apa? Kelas, jurusan, dan atau dia mau search langsung pakai navigasi atau searching-nya gitu. Nah, di level 2-nya ada jenis materi belajar. Jenis materi belajarnya ini dia juga bisa milih dia mau jadwalkan materi belajar ini mau dijadwalin, atau dia langsung mau milih babnya, atau dia langsung mau ke bank soalnya. Nah, di level 3, nanti level 3 itu dia ada video materi belajar. Video materi belajarnya ini dia bisa untuk mengunduh langsung semua videonya yang ada, atau dia juga bisa ngeliat daftar unduhan yang sebelum mungkin udah diunduh, atau dia ini nggak mau nonton video belajar tapi mau lihat rangkuman materinya. Nah, itu bisa juga di sini. Nah, nextnya di level 4 ada quiz. Setelah video materi belajar pasti ada quiz. Nah, quiznya ini karena berbentuk pilihan ganda, jadi ada kolom ABC, terus juga ada pilihan nomor supaya dia bisa langsung ke next nomor. Selanjutnya ada next or back. Nah, next or back ini dia bisa next atau kembali mengulang soal yang sebelumnya gitu. Nah, level 5-nya ada ulasan quiz. Setelah dia mengerjakan quiz pasti ada ulasan quiz. Yang mana ulasan quiznya ini tuh bisa dibagikan, bisa juga rekapitulasi nilai dari bank soal. Terus juga bisa kita ngeliat total nilainya. Nah, level 6 ya, level terakhir itu kita bisa ngeliat pembahasan dari hasil quiznya itu sendiri. Nah, bisa berbentuk, ada yang berbentuk video pembahasan, dan kita juga bisa mengklik langsung daftar nomor yang mungkin kita langsung salah ya. Terus yang terakhir tuh kita langsung ngeliat soalnya gitu. Oke, next. Oke, selanjutnya ini ada wireframing dari homepage, halaman homepage. Dan pattern lainnya itu saya pakai Golden Triangle. Jadi yang atasnya itu kayak menu-menunya. Sebelum. Nah, itu yang atas itu ada menu-menunya, menu navigasi, profile, dan ada logo. Dan kotak yang besar ini tuh semacam awalan yang buat ngunggah user tuh tertarik dengan homepage-nya. Bawahnya itu yang materi-materi belajar. Oke, next. Nah, ini halaman homepage yang di bawahnya. Jadi homepage-nya itu dari atas ke bawah gitu. Nah, ini halaman homepage yang bagian materi belajar. Pattern lainnya itu pakai F-pattern. Dan ini tuh kenapa pakai F-pattern? Karena user berhak memilih apa aja yang mau dipelajarin gitu. Nah, next. Nah, dengan home pattern. Nah, home pattern yang ini tuh our tutor sama our graduation. Nah, itu pakai F-pattern karena dia bisa milih yang mana yang menurut mereka tuh ini sesuai keinginan saya gitu. Next. Lalu untuk word pattern selanjutnya ini adalah page dari materi belajar yang didesain oleh saya sendiri dengan menggunakan pattern layout Golden Triangle. Yang lingkaran ini adalah subjek materinya, lalu yang di atas ada button buat search, dan di atas yang paling atas ini adalah menu navigasinya. Dan di sebelah kanan ada space untuk profile. Boleh di next. Lalu selanjutnya untuk
page jenis materi belajar. Di sini saya menggunakan pattern layout pattern, di mana di sini akan ada subbab dari materi pelajaran yang dipilih oleh user. Di atas sendiri juga akan ada menu navigasi dan ada tombol untuk geser ke materi lainnya. Boleh di next. Oke, selanjutnya pada halaman quiz sendiri, di sini saya menggunakan pattern layout pola Z pattern, di mana pola ini merujukan untuk biar user ini tahu kalau pada halaman ini tuh kita biar langsung menuju ke kuisnya itu. Jadi di sini pada gambar yang gede ini ada nantinya akan ada gambar dari materinya, dan untuk di samping kanannya ini sendiri nantinya akan ada navigasi yang mengarah ke homework dan juga ke back ataupun ke play dari kuisnya itu sendiri. Nah, pada halaman video pembelajaran juga di sini saya menggunakan pola Gutenberg pattern, di mana di sini tampilan layar yang gede ini merujuk kepada videonya agar menarik para pelanggan juga, para audiens, biar mereka nggak merasa bosan lihat videonya nanti. Terus di sebelah kanan ini juga ada tampilan buat memilih video yang lainnya. Dan di bawahnya ini sendiri itu nanti akan ada penjelasan terkait dari video pembelajaran itu sendiri tuh bagaimana. Selanjutnya di sini ada halaman pembahasan. Di sini saya memakai pattern layoutnya itu Golden Triangle. Di sini yang gede ini itu langsung pembahasan, dan di bawahnya ini ada pilihan-pilihan apa aja yang mau dibahas. Boleh di next. Nah, di sini juga ada halaman bagian ulasan kuis. Di sini saya memakai pattern layoutnya F pattern. Itu jadi bisa dipilih apa aja yang mau dibahas. Lalu untuk key visualnya sendiri di sini akan menjadi titik utama dari desain kami dari brand Learnity. Untuk key visualnya sendiri terdapat sekolah, buku, spiral, dan juga piala. Dan ini kita dapatkan dari berbagai kategori level kata yang udah kita susun bersama-sama. Bisa di next. Untuk moodboardnya sendiri di sini kita mencari elemen yang berhubungan dengan visual yang sudah dibuat sebelumnya, dan juga kami menentukan color palette untuk desain Learnity, baik untuk website ataupun elemen desain website ataupun elemennya. Bisa di next. Oke, selanjutnya nih ada visual design dari homepage yang tadinya itu kita pakai pattern layoutnya itu Golden Triangle. Nah, kenapa Golden Triangle? Itu tuh jadi user tuh pasti akan melihat teks yang pertama kali besar itu yang muncul, yaitu tahun ajaran baru, jangan sampai tersesat. Itu pasti dia ngeliat gambarnya dan pasti akan lihat yuk belajar. Tuh. Oke, next. Nah, ketika dia scroll ke bawah, dia akan ditampilkan dengan materi belajar yang pakai layoutnya itu F pattern. Jadi user berhak memilih dia ingin materi apa, bahasa Indonesia, matematika wajib, dan yang lain-lainnya tuh, jadi bebas dia mau milih yang mana. Next. Nah, untuk selanjutnya itu masih homepage juga. Nah, homepage-nya ini ada terdiri dari or graduate sama or tutor. Nah, jadi user akan memilih dia mau tutor yang siapa yang mau dicari tahu, atau graduate-nya yang mana yang mau dicari tahu. Okay, next. Selanjutnya di halaman materi belajar yang menggunakan pattern layout Golden Triangle. Di sini
user akan langsung tertuju ke berbagai subjek yang ada yang tersedia dari website Learnity, atau mereka juga bisa langsung menggunakan fitur search untuk mencari mata pelajaran yang ingin mereka pelajari. Next. Dan selanjutnya ada jenis materi menggunakan pattern layout pattern. Di sini user bisa langsung menginspirasi dari pelajaran yang ada, contoh pelajaran matematika, dan user mulai akan dari setiap bab pelajaran matematika, dan di bawahnya juga terdapat rangkuman latihan soal dan juga kuis yang bisa dipilih oleh user. Oke, selanjutnya di sini ada visualisasi dari halaman kuis di mana pakai pattern, di mana nanti di sini user bisa langsung masuk ke dalam kuisnya. Kalau misalkan dia mengklik kuis matematika, nanti tampilannya akan seperti ini, akan ada gambar dan tulisan kuis matematika dan juga tertera soal dan juga waktu kerjaannya. Nah, selanjutnya di sini ada halaman video pembelajaran. Nah, ini menggunakan pola Gutenberg pattern, di mana nanti di sini juga user akan langsung, misalkan dia ingin melihat video pembelajarannya, dia langsung akan masuk ke halaman ini dan nantinya dia akan bisa memulai untuk melihat video pembelajarannya, dan di bawahnya juga nantinya ada penjelasan terkait yang memang mereka ingin dari. Selanjutnya sini ada visualisasi dari pembahasan pattern layoutnya, yaitu pola Gutenberg pattern. Yang di sini ada langsung soal terus sama jawabannya, terus juga di bawahnya ada pilihan lagi mau ngebahas apa lagi setelah ini. Jadi next. Di sini juga ada halaman visualisasi halaman ulasan kuis yang pattern layoutnya itu F-pattern. Nah, di sini tuh yang pilihannya mau bahas kuis mana. Selanjutnya di sini ada prototyping dari Learnity sendiri. Nanti di sini ada link yang nantinya bisa diklik untuk melihat prototype dari Learnity sendiri. Nah, ini selanjutnya di sini ada usability testing untuk klik tesnya sendiri, di mana di sini kita memberikan beberapa pertanyaan kepada user terkait ini, seberapa tahu sih dia terhadap ini. Untuk selanjutnya ini ada usability testing terkait first glance test. Ya, kita tuh ngasih apakah desain ini tuh mengidentifikasi sebuah homepage yang mereka maksud gitu. Kalau kita kan tentang pendidikan, apakah ini tentang pendidikan atau bukan? Kayak gitu contoh pertanyaannya. Next. Selanjutnya di sini kami juga melakukan questionnaire testing, di mana kita menyebarkan sekitar 10 pertanyaan kepada responden terkait website Learnity, di mana tingkat pemahaman mereka terhadap layanan utama dari Learnity sendiri itu mereka akan menjawab pertanyaan dari berdasarkan questionnaire test yang kami sudah buat. Lalu selanjutnya ada likability testing, yaitu background testing. Di sini khususnya kita menguji untuk halaman materi belajar dan disediakan 2 opsi visual design dari halaman materi belajar. Dan di sini responden akan memilih salah satu dari kedua opsi yang tersedia. Itu juga menyukai desain pada opsi kedua dengan total skor 60. Nah, selanjutnya di sini ada usability kita sendiri, di mana
pada tes ini user ini mengetahui dan juga seberapa tahu mereka. Jadi dari awal masuk website Learnity dan juga sampai tahap video pembelajaran. Di sini ada persentasenya, ada 36,4% dari suksesnya, terus ada 5,5% mission on finish-nya, ada 50,3% di kelompok learning. Apabila masih akan dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.